Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati wali peserta didik kelas 5, baik 5A, 5B, 5C maupun 5D. Dan yang Bapak banggakan, siswa dan siswi, anak-anak soleh dan solehah kelas 5A, 5B, 5C maupun D. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Dan yang paling utama yaitu nikmat iman, kemudian nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada detik ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui nabinya Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Baiklah anak-anak soleh dan solehah sekalian, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih dengan judul yaitu makanan dan minuman halal, ya, pelajaran 6 halaman 91. Jadi silakan bukunya dibuka, kemudian siapkan alat tulisnya. Jika ada hal-hal yang penting, silakan digaris bawahi, ya. Baik, makanan dan minuman halal kenapa dibahas di dalam fikih? Karena makanan dan minuman ini adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus yang bersih, harus yang halal, harus yang baik. Maka dari itu Islam sangat menjaga asal muasal makanan, kemudian bentuk makanan, sifat makanan, jenis-jenis makanan, dan juga minuman. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu harus benar-benar kita perhatikan. Nah, maka dari itu sebagai seorang muslim kita harus mengkonsumsi mana makanan yang halal, mana makanan yang tidak, mana minuman yang halal, mana minuman yang tidak. Kita juga harus tahu ciri-ciri makanan halal seperti apa, yang tidak halal seperti apa, minumannya yang halal seperti apa, yang tidak halal juga seperti apa, ya. Jadi itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal ini adalah Allah ciptakan untuk kita, umatnya, yaitu manusia. Jadi apa yang ada di bumi, baik makanan maupun minuman, pada dasarnya itu semuanya halal, ya. Semuanya boleh, tidak ada yang diharamkan kecuali Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasul larang di dalam hadisnya. Jadi sebenarnya pada intinya semuanya halal kecuali kalau ada larangannya. Nah, demikian juga terhadap makanan dan minuman, ya. Jadi makanan dan minuman itu semuanya halal kecuali yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Nah, makanan dan minuman yang haram itu kriterianya seperti apa? Yang pertama, yang dapat merusak akal. Jadi kalau misalnya akal kita atau pikiran kita ini rusak karena makanan, maka makanan seperti ini tidak boleh, ya. Kemudian merusak jiwa. Jiwa adalah diri kita, hati kita. Kalau hati dan jiwa kita, perangai kita, sikap kita, akhlak kita itu rusak karena makanan dan minuman, maka itu minumannya bisa menjadi haram. Merusak akal, jiwa, dan tubuh manusia. Nah, itu semua dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, kita harus hati-hati dan kita harus bisa memilih, membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Karena Allah hanya memerintahkan kepada kita umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal saja,
makanan yang haram kita tidak boleh konsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 114, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba." Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizkimu yang diberikan Allah padamu. Jadi memang Allah itu sudah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal saja. Yang halal itu seperti apa? Yaitu yang baik dan yang bersih. Ya, halalam thayyibah, halal boleh, thayyib itu baik. Jadi dua syarat ya. Dua syarat itu yang harus kita konsumsi. Yang pertama itu halal, yang kedua adalah baik, ya. Nah, adapun yang dimaksud makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi berdasarkan petunjuk syariat Islam. Jadi kalau menurut Islam makanan ini halal maka halal, tapi kalau menurut Islam makanan ini tidak halal atau haram maka haram, ya. Jadi ayatnya sudah jelas, Allah perintahkan kita untuk mengkonsumsi yang halal dan itu harus kita laksanakan, ya. Selanjutnya, bagaimana menentukan kehalalan suatu makanan? Ada dua kaidah di dalam buku ya yang ada di kalian masing-masing, buku fikih. Yang pertama adalah semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan halal dimakan. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan kecuali yang mengandung racun atau dianggap berbahaya. Jadi tumbuh-tumbuhan apa? Tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, bayam, kangkung itu boleh dimakan, wortel, terong dan segala macamnya. Buah-buahan, jeruk, apel, mangga, ya, pepaya, melon itu semuanya boleh dimakan kecuali buah-buah yang mengandung racun. Memang ya ada beberapa buah dan jenis tumbuhan yang mengandung racun dan dianggap berbahaya seperti jamur, ada jamur yang boleh dimakan, ada juga jamur yang tidak boleh dimakan. Nah, yang nggak boleh dimakan itu tentunya memiliki bahaya atau mengandung racun. Kemudian yang kedua, semua makanan dan minuman halal dikonsumsi kecuali yang dapat merusak akal, jiwa dan tubuh kita. Seperti yang memabukkan, minum-minuman khamar, itu memabukkan, bisa merusak akal kita, pikiran dan hati kita. Atau juga yang mengandung najis, ya, seperti makanan yang berasal dari daging babi, daging anjing atau daging-daging yang Allah haramkan. Itu mengandung najis, jadi berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya adalah apa saja jenis makanan halal. Makanan halal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang asalnya dari darat, yang kedua yang asalnya dari air. Jadi hewan itu ada dua ya, ada darat, ada air. Nah, semua yang berasal dari darat maka jenis tanaman itu halal, ya. Semua yang dari darat dan menjadi makanan pokok itu halal. Contohnya adalah umbi-umbian, singkong, kemudian ubi, kemudian kentang, sayur-sayuran, wortel, kubis, kol, bayam, kangkung dan buah-buahan, pepaya, melon, nanas, jeruk. Nah, itu semuanya boleh selama tidak mengandung zat yang berbahaya. Nah, itu yang menjadi makanan pokok. Yang kedua, untuk jenis hewan ada 5 ya, ada 5 kategori yang halal untuk dikonsumsi. Yang pertama, semua hewan ternak baik mamalia, kambing, sapi, kerbau maupun unggas, ayam, bebek, merpati, angsa itu semuanya boleh. Hewan ternak. Tapi hewan ternaknya hewan yang dihalalkan ya. Kalau Pak, gimana kalau ternaknya ternak babi? Ya nggak boleh. Gimana kalau ternaknya ternak anjing? Ya nggak boleh. Jadi yang Allah halalkan kambing, sapi, kerbau atau unggas, ayam, bebek, merpati, angsa. Kemudian yang kedua, hewan buruan. Jadi kita berburu dalam hutan. Itu yang diperbolehkan dimakan adalah kijang, rusa dan kancil. Adapun hewan-hewan yang nanti ada pembahasannya ya, yang memiliki gigi runcing, kemudian cakar tajam ya, itu tidak boleh. Yang ketiga, serangga, baik yang masih hidup maupun sudah menjadi bangkai. Ya, serangga ini biasanya belalang ya. Belalang itu boleh dimakan ya. Kemudian 4, hewan halal hasil buruan yang ditangkap anjing khusus berburu. Jadi misalnya hewan buruannya apa? Kijang, itu ditangkap oleh anjing khusus pemburu. Nah, itu boleh. Nah, yang kelima,
yang berasal dari air itu semua jenis hewan yang ada di air maupun itu air tawar, air payau maupun air laut itu halal dikonsumsi, baik yang masih hidup atau sudah menjadi bangkai. Contohnya apa? Ikan kan jadi bangkai yang kita beli di pasar, yang kita beli di supermarket. Nah itu halal ya. Jadi apapun yang ada di laut itu hukumnya halal, baik yang masih hidup maupun yang sudah menjadi bangkai. Buktinya apa? Surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Jadi hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Jadi apa yang ada di dalam laut itu halal. Sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Maksudnya apa? Ya mereka yang sedang berada di perjalanan laut. Jadi apa yang ada di dalam laut, ikan ya, dan segala jenis yang ada di dalam laut itu boleh dimakan. Kemudian yang terakhir halaman 94, jenis minuman halal. Jenis minuman halal yaitu semua jenis minuman baik air yang masih murni maupun air yang sudah tercampur dengan zat suci seperti teh, gula itu halal. Demikian juga susu yang berasal dari hewan ternak itu halal. Nah, jadi minuman yang halal adalah minuman yang bersih, sehat, tidak mengandung najis, tidak merusak akal dan tidak merusak badan. Nah, apabila minuman tersebut dapat merusak, kebalikannya maka minuman tersebut menjadi haram. Ya, jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Jadi intinya adalah makanan dan minuman itu harus kita perhatikan mana yang halal, mana yang tidak. Syarat-syarat halal atau jenis minuman halal atau makanan halal adalah yang baik, tidak merusak jiwa, pikiran dan tubuh kita. Kemudian makanan halal itu ada yang dari tumbuhan, hewan, ada yang dari darat, juga ada yang dari laut. Untuk yang dari laut semuanya hukumnya halal. Kemudian minuman juga sama, minuman yang murni atau tercampur dengan zat yang suci. Zat suci itu ya misalnya teh, gula, kemudian kopi, susu. Nah itu halal selama minuman tersebut tidak mengandung najis atau zat yang berbahaya. Tapi kalau sudah mengandung zat berbahaya seperti alkohol dengan kadar yang tinggi, kemudian ada hal-hal yang memabukkan, maka minuman tersebut menjadi haram ya. Ya baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang atau suara yang kurang jelas. Selebihnya nanti kalian bisa simak di buku materi kalian masing-masing ya, bab 6 tentang makanan dan minuman yang halal ya. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas yang Bapak berikan, jadi kalian hanya menyimak penjelasan Bapak kali ini dan persiapkan juga untuk PTS ya pekan depan. Itu saja Bapak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.